Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Darjab 2022. Perkenalkan, nama saya Verlina Trisetawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002, kategori 1 gelombang 2 pada LPTK Universitas Negeri Malang. Dengan nomor peserta 201503096291 dengan nomor induk mahasiswa 223141716675. Pada video pembelajaran kali ini saya akan mempraktikkan model pembelajaran problem based learning pada materi Lembaga Jasa Keuangan Perbankan di kelas 10 pada kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Jawahir, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sidoarjo. SMA Negeri 4 Sidoarjo adalah sekolah penggerak, sekolah merdeka. Di sekolah merdeka ini kami menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menggapai prestasi dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Amru fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk sebelum kita mulai pelajaran ya, saya mau cek ini dulu deh, kebersihannya dulu sama kalian. Silakan berdiri dulu coba. Yang cewek, cowok sudah rapi ya semuanya. Baiklah, silakan duduk kembali. Baiklah, anak-anak, masih tadi udah dipikatin belum? Sudah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa saya mimin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, nanti kita akan mempelajari ya, yaitu tentang lembaga jasa keuangan. Khususnya hari ini kita nanti akan membahas tentang perbankan atau bank. Nah sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu wajib dulu. Indonesia, kau tetap kejayaan bangsa.
Zahiran dulu. Aida ada? Ya, hadir. Aldan, Amalia, Angel, Nadia, Noval, Naya, Farika, Putri, Rahmat, Adi, Renaldi Bawas, Reni, Rizky. Hadir. Oke anak-anak, bisa lihat di layar ya. Ini kita akan belajar tentang lembaga jasa keuangan, khususnya dalam perbankan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yaitu peserta didik kalian mampu menganalisis pengaruh lembaga jasa keuangan perbankan terhadap perekonomian Indonesia serta mampu menyajikan hasil diskusi kalian secara tepat dengan bergotong royong dan bernalar. Jadi di sini kalian nanti akan diberikan studi kasus tentang bank. Ada nanti itu 4 studi kasus dan kalian akan menjadi 8 kelompok. Kemudian nanti kalian akan diskusi, kemudian kalian mempresentasikannya seperti itu. Itu yang akan kita capai untuk hari ini. Baiklah, bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, selanjutnya apa yang kalian lihat di sini? Gambar apa ini? Orang lagi ngapain? Kalau ini lagi ngapain? Kalau itu lagi transaksi uang di bank. Nah kalau ini uang di mesin ATM. Pernahkah kalian melakukan hal ini? Pernah. Ada yang belum pernah? Belum pernah Bu, saya sama sekali menggunakan produk bank. Ada yang belum pernah? Ada? Masih di bawah umur, kalau belum punya Bu, saya punyanya orang tua gitu kan ya. Oke, seperti yang kalian lihat di layar ini, saya ingin tanya beberapa pertanyaan ke kalian ya. What do you think about? Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang bank? Baik, Akilah, silakan. Saya pemberat tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Menyimpan dan meminjam uang. Baik, terima kasih yang keras sekali. Baik. Bagaimana anak-anak? Apakah bank itu hanya tempat untuk menyimpan dan meminjam uang menurut kalian? Ya atau tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. Oke. Kita nanti bahas kembali ya. Sekarang kita lihat dulu pertanyaan kedua. Bank apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian? Siapa yang bisa? Oh ya, silakan Putri. Di lingkungan saya ada Bank BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Oh ya. Tinggal dari mana sih? Sidoarjo. Sidoarjo kota itu memang banyak sekali anak-anak bank. Entah itu bank yang konvensional atau syariah. Apa itu bank konvensional, Bu? Nanti kita bahas ya setelah ini. Nah, apakah dari sebutan Putri masih ada bank-bank lain? Masih banyak sekali bank lainnya. Oke, yang ketiga, kegiatan apa saja yang pernah kalian lakukan di bank dan kegiatan apa saja yang kamu ketahui? Siapa yang bisa? Saya. Angel, ya silakan Angel. Saya pernah pergi ke bank dan bank saya itu buat rekening, terus transfer uang Bu. Tetapi kegiatan bank yang saya ketahui itu di bank itu bisa mengambil uang, serta mengajukan kredit rumah dan UMKM dan lain sebagainya. Terima kasih Angel. Ya, seperti yang tadi dikatakan Angel ya, bahwasanya ternyata Angel pernah berpengalaman sama mamanya. Iya, mungkin Angel punya ya salah satu produk bank ya, punya sendiri. Tapi dia juga waktu itu pernah membuat sama mamanya buat rekening, berarti kan dibuatkan tabungan sama mamanya. Karena Angel masih belum cukup umur untuk memiliki rekening sendiri, belum punya KTP. Jadi kalau kalian ke bank bisa pakai sama orang tua dulu atau pakai kartu pelajar, tapi harus dengan nama ada walinya seperti itu. Yang terakhir, kenapa masyarakat itu mempercayai bank sebagai perantara kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Ya, silakan Hana. Menurut saya karena bank menjamin sistem keamanannya secara ketat dan membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Oke, terima kasih.
Ya benar sekali penjelasan Hana ya, bahwasanya bank itu kenapa kok dipercaya oleh masyarakat, walaupun ada lembaga jasa keuangan lainnya, bank dipercaya dikarenakan bank itu dapat apa anak-anak? Dapat menjaga keamanan dana kalian. Jika memang itu terjadi, misal kehilangan uang dan itu memang kesalahan dari bank, maka akan bertanggung jawab. Tapi kalau uang hilang di rumah, dirampok, siapa yang bertanggung jawab? Dan akan ada. Jadi keamanannya kurang kalau di rumah. Misal kamu taruh bantal ya, taruh lemari, hilang, diambil orang yang ke rumah, ya tidak ada jaminannya, ya udah hilang. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali untuk Hana, untuk Angel, untuk Putri, sama Akila pendapatnya. Kasih aplaus dulu dong. Kita saksikan dulu ya. Jasa keuangan tercatat sudah ribuan kantor cabang bank ditutup seiring dengan reformasi digital. Dari OJK dalam waktu kurang dari 5 tahun terjadi penurunan jumlah jaringan kantor bank sebanyak 2.593 unit. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan Teguh Supriyatna mengatakan pergeseran layanan perbankan juga terlihat dari peningkatan transaksi yang dilakukan nasabah melalui mobile banking dan internet banking. Ada peningkatan transaksi mobile banking dan internet banking yang naik lebih dari 300% dari tahun 2016 hingga Agustus 2021. Dari berita tersebut tadi kita bisa simpulkan ya bahwasanya sekarang bank itu banyak yang tutup dikarenakan sudah perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Khususnya ini marak mulai terjadi saat apa? Kalian menyadarinya? Mulai muncul bank digital itu semakin marak dan orang-orang lebih mungkin ada yang tertarik di bank digital itu karena apa waktu itu kita pernah mengalami fase apa? COVID. Pandemi itu sangat berpengaruh terhadap akhirnya gaya hidup manusia atau masyarakat. Bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat itu termasuk bank berdasarkan fungsinya. Kalau bank berdasarkan kepemilikannya ada apa saja ya? Yap, benar. Ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik Tadi adalah video tentang bank ya, jenis-jenis bank. Dari yang kalian lihat tadi, masih ingat jenis bank itu ada berapa kalau berdasarkan video tadi? Dibedakan ada berapa? 2. Tadi apa? Fungsi sama kepemilikan. Nah, apakah ada yang lain? Sebenarnya ada. Berdasarkan jenis operasional lain juga ada yang tadi konvensional sama syariah. Nah, ini ada pengertian secara umum ya tentang bank. Ini kalau nggak salah tadi Akila kan ya? Akila apa? Akila yang kamu tahu tentang bank? Bahwasanya secara umum bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bisa disalurkan berupa kredit atau produk-produk bank lainnya. Sudah tahu produk bank apa saja? Sudah tahu? Belum? Ada yang sudah kayaknya ya, yang biasanya produk bank yang pernah kalian pakai apa Angel? Angel punya itu kan ya? Punya salah satu produk bank ya? Kartu kredit punya? Oh, kartu ATM berarti kartu debit ya? Kemudian punya tabungan? Punya ya. Punya ya. Ternyata sepertinya nggak Angel aja, dari kalian pasti ada yang dibuatkan orang tuanya untuk tabungan anak ya? Iya. Gitu. Oke, next. Ini ada fungsi bank, ya. Fungsi bank dibagi menjadi 3. Ada penghimpun dana dari masyarakat, penyalur dana ke masyarakat, sama yang terakhir adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sudah jelas ya. Ini kalau ini kan kalian nabung, ya. Kalau ini bisa berupa kredit atau produk bank lainnya. Sedangkan kalau ini memberikan jasa pelayanan, pelayanannya macam-macam anak-anak, bisa untuk tukar uang, bisa untuk yang lainnya juga. Oke, kalau gitu berarti ini satu kelompok ya semuanya ya? Ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kalian buat ya. Oke anak-anak, ini saya akan membagikan dulu. Oh iya, disiapkan ya untuk smartphone yang kompatibel buat kalian buat PPT. PPT-nya boleh pakai Canva. Ya, nanti silakan dikirim di grup ekonomi kelas kalian. Oke? Baik Bu. Oke, saya bagi dulu mungkin nih ke belakang ya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Seperti yang ada di tangan kalian ya, LKPD Jalan 5, petunjuk pengerjaannya ya. Ini silakan dibaca dulu. Jadi siapkan katanya sudah kan itu. Nah, disiapkan alat tulis pulpen ya untuk menganalisis kasusnya atau buat laporan. Siapkan nanti dibagi tugas ya anak-anak. Ada yang bagian menganalisis, ada yang langsung kita kerja cepat. Langsung hari ini kita harus presentasi seperti itu ya. Oke, kemudian artikel itu nanti juga dibagi, misal bagiannya Cevi apa, bagiannya Bella apa, seperti itu. Nah, pembagian tugasnya kelompok 1 dan 5 mengerjakan itu 3 1. Tuh tugasnya apa banyak, ada 4. Enggak semuanya kan kerjakan. Ini lihat ini. Jadi kelompok 1 sama 5 3 1. Kelompok 2 dan 6 2. Kemudian kelompok 3 sama 7 itu 3 3. Kelompok 4 dan 8 3 4. Bisa dimengerti tidak? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak itu di belakang juga sudah ada ini ya. Sudah ada pedoman penilaiannya. Lihat di halaman yang terakhir sendiri. Nah, oke anak-anak, sudah dilihat yang ada di LKPD kalian? Jadi yang dinilai yang pertama ya, penilaian PowerPoint. Ada besar tulisan, kekontrasan warna, animasi, gambar pendukung atau backgroundnya. Kemudian yang ditulis cukup poin-poin pentingnya saja. Kemudian ada penilaian presentasi. Nah, kalau penilaian presentasi ada beberapa kemampuan yang harus kalian capai ya. Penguasaan materi, kemampuan menyajikan, sama gestur tubuh. Nanti total nilainya berapa itu berdasarkan ketiga itu. Ini sudah ada ya di sini pedoman keskorannya. Yang terakhir adalah penilaian diskusi kelompok atau laporan nanti hasil analisis yang kalian buat nih ya. Jadi kontennya nanti analisisnya bagaimana, apakah lengkap atau enggak? Bisa dimengerti? Oke, silakan berdiskusi. Ini khususnya kita tentang kebocoran data ya, makanya kayak rekening baru terus dikuras habis. Lucu. Bagus lucu. Gemoy banget ya saya. Ada kesulitan nggak untuk materinya? Bisa dimengerti? Ini dengan LKPD-nya. Didiskusikan. Ya. Ada yang bagian dulu siapa? Terus yang baru buat PPT? Ya. Yang lainnya bantu ya diskusi ya. Ada kesulitan? Enggak, Safira ya. Safira studi kasus berapa? 3. Tentang apa itu? Oke, nah ini kemarin ada kasus itu ya, pencabutan izin ya. Nah itu nanti kalau analisis seri sama di artikel lain yang selesai berita ini. Jadi kalian nggak cuma artikel ini aja. Ada yang mau tanya? Kebijakan moneter yang dilakukan BI itu kan salah satunya seperti kredit selektif. Kenapa pengendalian kredit itu dapat berpengaruh terhadap ekonomi, keadaan perekonomian negara. Nah, sekarang gini aja, coba Bella perhatikan. Pemberian kredit itu mengalami kelesuan itu kan pernah terjadi saat pandemi. Nah, menurut Bella memperhatikan nggak waktu pandemi ada perbedaan nggak orang yang kredit itu? Iya ada. Ada. Di saat pandemi itu orang yang berkredit itu hampir tidak ada dan di saat udah
selesai pandemi gimana itu keadaannya? udah kembali seperti normal, udah banyak yang kredit juga. Nah, Terus oke. pertanyaannya Bu, kenapa hubungannya sama perekonomian itu apa? BI itu kenapa kok menggenjot kembali kegiatan kredit? Karena kan kredit itu akan bisa menjadi salah satu untuk memperbaiki keadaan ekonomi, khususnya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kredit, otomatis investasi meningkat, pendapatan meningkat, nanti kemudian disalurkan lagi ke masyarakat, akhirnya ekonominya lebih stabil. Nah, ini kejadian waktu pandemi, orang itu bahkan tidak bisa membayar cicilan atau kredit karena kan memang anak-anak pendapatannya berkurang seperti itu. Sedangkan waktu pandemi sudah kembali, orang pekerjaannya normal, maka sudah kembali lagi kredit ini stabil. Makanya Bu Sri Mulyani di studi kasus 1 itu meminta kepada BI sama bank-bank lain itu untuk mengembalikan ya gairah untuk masyarakat meminjam kembali supaya uang itu akan berputar seperti itu. Dan pahami Bella sama yang lainnya? Bisa Bu. Oke, sudah jelas ya Bella ya. Apa sudah selesai? Sudah. Kalau gitu, saya mau pakai beloknya dulu deh. Siapa yang maju pertama? Aku tar ya. Oke, berarti yang pertama-tama lanjut ya, urutannya udah paling ya. Yang kedua. Reskill Juli atau penjadwalan kembali yang ketiga ada reconditioning atau penataan kembali. Ya silakan Jafar. Kenapa BPR ini dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas dan peransuransian? Karena melanggar ketentuan Bank Indonesia mengenai target market dari bank tersebut. Di saat itu, bila BPR sendiri kekuatannya adalah pada sektor mikro yang membuat mereka bisa bertahan di saat krisis. Baik, saya terima. Ya, dari kelompok kami, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, jadi hari pagi ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang tantangan perbankan dan pemerintah di masa pandemi, yaitu memulihkan permintaan kredit. Baik, saya akan menjawab untuk soal nomor 1, yaitu analisis saya dampak COVID-19 terhadap kegiatan usaha perbankan di Indonesia. Jadi, sektor perbankan tidak dapat secara leluasa menyalurkan kreditnya. Hal ini disebabkan semakin tingginya gagal bayar oleh resiko gagal bayar oleh kreditur dikarenakan sebagian masyarakat besar, baik orang pribadi maupun perusahaan, mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi COVID-19. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu pertanyaan bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi
program jaminan sosial untuk mempertahankan konsumsi masyarakat. Dan yang kedua, penyederhanaan proses dalam pemberian fasilitas baik subsidi maupun insentif bagi para pelaku UMKM. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu penempatan dana pada perbankan untuk menjaga likuiditasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fauzan. Saya akan melanjutkan soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu dengan terjadinya COVID-19 semakin mendorong perbankan untuk berinovasi dalam kemajuan teknologi digitalnya. Identifikasilah kelebihan dan kelemahan dari era perbankan digital bagi masyarakat. Nah, kelebihannya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama ada akses. Dengan adanya akses ke akun melalui desktop atau ponsel, nasabah tidak perlu terikat dengan bank pada saat jam kerja untuk mengelola keuangannya. Yang kedua yaitu ada tarif yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Layanan bank yang dapat diakses melalui bank digital membuat nasabahnya tidak terikat dengan bank lokal di daerahnya. Nasabah lebih mudah untuk memilih bank mana yang lebih baik untuk kebutuhannya. Nah, kelebihan yang ketiga yang terakhir yaitu fitur yang lengkap. Bank digital memiliki fitur yang lengkap dan mudah diakses, seperti untuk membeli kripto, emas, atau berinvestasi di pasar saham langsung dari aplikasi bank digital. Nah, dari kelebihan itu ternyata juga memiliki kekurangan, dan kekurangannya ada 2. Yang pertama yaitu ada downtime. Bank digital sangat bergantung pada server, sehingga sangat mungkin terjadinya down atau error, seperti adanya update dari aplikasi atau gangguan lainnya. Yang kedua yaitu ada keamanan. Dalam dunia digital selalu ada resiko keamanan, seperti kemungkinan akun yang diretas. Penyedia layanan selalu mengingatkan kepada nasabah untuk cyber security untuk melindungi nasabahnya. Jadi sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang akan diberikan? Izin bertanya, saya Bella Elisa Puspita, pesan 8 dari kelompok 3. Jika kalian di posisi sudah dewasa, kan kita sudah mempunyai KTP. Nah, kita pasti akan mempunyai bank kan? Di masa COVID kemarin sudah muncul seperti bank digital. Nah, menurut kalian sendiri, lebih memilih bank digital atau bank umum, dan besertai alasannya. Terus jika kalian memilih bank digital, apa upaya kalian untuk tetap menjaga bank umum agar bank umum itu tadi tidak hilang? Terima kasih pertanyaannya dari Bella. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Menyesuaikan kebutuhannya ya. Misalnya bank digital juga kita kan itu kan lebih praktis gitu. Kita sebagai milenial juga kan ini yang lebih cepat, lebih praktis gitu, nggak perlu ribet-ribet. Tapi juga bank digital itu keamanannya juga keamanannya juga masih kurang gitu dibandingkan dengan bank umum. Jadi kita tetap memilih sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Oke, anak-anak, terima ya. Sampai tadi Bella ya? Iya. Oke, silakan ditutup kepada kelompok 1. Sekian dari kelompok kami yang sudah dipresentasikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua presentasinya dari ke-8 kelompok. Dari kelompok 1 sampai 8 semuanya penampilannya luar biasa baik. Good job untuk kalian. Tepuk tangan buat kalian dulu dong. Saya review sedikit ya. Tadi beberapa anak memang sudah ada yang sangat ready dan menguasai kasusnya. Ada juga yang masih ada melihat sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa, kalian kan masih berproses. Nah, selanjutnya supaya lebih baik lagi, tidak ada yang ngintip-ngintip dikit. Boleh nggak mengintip pertanyaan kali itu sih nggak masalah ya. Untuk jawabannya lebih baik kalian mengerti jawabannya. Jadi supaya tidak melihat terus seperti itu. Oke, anak-anak untuk kami ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran atau mungkin dari presentasi hari ini tadi?
Saya dulu. Oke, Fauzan, silakan berdiri saya. Yang saya dapatkan hari ini, saya dapat mengetahui tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Ternyata permasalahan yang dihadapi bank dan kebijakan yang diambil cukup beragam. Saya juga dapat mengetahui tentang jenis bank dari beberapa aspek, misal dari fungsinya, seperti bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Selain itu, produk bank yang disediakan juga bervariatif dan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabahnya, seperti deposito, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Hal yang mungkin belum saya pahami yaitu tentang kebijakan moneter oleh bank sentral. Oke. Baiklah, kasih aplaus dulu untuk Fauzan. Kesimpulan yang sudah diberikan sama Fauzan lengkap sekali, sudah meliputi pembelajaran ini dari mulai pengertian sampai dengan produk bank. Dan tadi ada sedikit materi tentang kebijakan moneter, tapi ternyata Fauzan dari kebijakan moneter itulah yang mungkin masih harus dipahami lagi oleh Fauzan. Mungkin kalian juga seperti itu ya. Kebijakan moneter harus dipahami lagi ya konsepnya, karena itu hanya lebih ke arah kalian harus menghafalkan ini loh, mengerti konsepnya antara inflasi berarti harus mengurangi uang, kalau deflasi harus menambah uang. Itu yang harus kalian pahami dan posisikan kalian adalah sebagai BI, bukan masyarakat. Itu akan lebih mudah untuk dipahami tentang kebijakan moneter. Sebenarnya kebijakan masih ada banyak sih selain kebijakan moneter, tapi untuk BI khususnya adalah di keuangan, yaitu moneter. Nah, anak-anak, coba saya ingin tanya, bagaimana perasaan kalian setelah berdiskusi dengan teman kalian, bekerja sama dan melakukan prestasi? Kalian mau pilih yang mana nih? Yang happy apa yang sedih? Kok sedih? Paus kayaknya lapar karena sedih nih ya. Gimana? Mungkin yang deretan satu perasaannya bagaimana? Senang atau sad? Lagi karena sudah happy, karena sudah selesai semuanya. Happy dong, coba tangannya happy. Kalau kelompok deretan dua bagaimana? Senang? Happy. Coba yang belakang biar gak lemes. Deretan tiga, yang belakang laki-lakinya itu ya. Udah kena mental ini kayaknya ya. Gimana? Meski netral, berarti sudah punya perasaan dong. Senang. Oke, tadi yang tanya juga luar biasa pertanyaannya, berkualitas semuanya ya. Oke anak-anak, ini ada sedikit motivasi aja sebelum kita evaluasi. Coba kita perhatikan, kita baca ya, kita resapi. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai lagi hari ini dan membuat akhir yang baru. Yang terakhir, jadi ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang dan jangan menunda-nunda. Pesannya apa? Pesannya apa anak-anak di sini? Kita nggak bisa kok. Kita tuh pasti semuanya punya masa lalu dan kita nggak mungkin bisa memperbaiki masa lalu kita di saat itu sudah terlewat. Tapi hari ini dan hari selanjutnya kita bisa memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan ditunda. Anak-anak silakan dicek di Microsoft Teams-nya apakah sudah muncul. Nah, di situ ada 5 pertanyaan, silakan dijawab. Waktunya 7 menit cukup ya itu. Oke, silakan dikerjakan mulai sekarang. Baiklah anak-anak, ternyata setelah melakukan evaluasi tadi saya lihat ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, atau ada yang masih di bawah 80. Oke, buat yang nilainya masih di bawah 80 atau di bawah 75 ya, mungkin nanti bisa dibaca lagi kembali materinya, direview untuk lebih baik lagi pemahamannya tentang materi hari ini. Gitu ya anak-anak yang sudah dapat 100. Dipertahankan. Oh, Ati dapat 100. Dipertahankan ya supaya lebih baik lagi. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini.
Terima kasih untuk Ani, semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran hari ini. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.